6 dosa yang tidak terampuni menurut Alkitab. Bagaimana jika aku mengatakan kepadamu bahwa ada dosa-dosa yang begitu berbahaya, begitu menghancurkan secara rohani, sehingga Allah sendiri telah menyatakan bahwa dosa-dosa itu tidak akan pernah diampuni. Aku tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Bukankah Allah penuh kasih dan belas kasihan? Bukankah Dia mengampuni semua orang? Ya Allah adalah kasih belas kasihannya tak terbatas. Tetapi Alkitab juga memberitahu kita bahwa ada batasan-batasan. Garis-garis yang jika dilanggar akan membawa konsekuensi kekal. Beberapa dosa bukan sekadar kesalahan, mereka adalah penolakan yang disengaja terhadap kebenaran Allah, tindakan pembangkangan yang disengaja, dan pilihan-pilihan yang secara permanen memisahkan kita darinya. Dan bagian terburuknya, banyak orang sedang melakukan dosa-dosa ini, sekarang tanpa menyadarinya. Jadi izinkan aku bertanya kepadamu, mungkinkah kamu berada dalam bahaya melakukan dosa yang tidak terampuni? Ini bukan sekadar pelajaran Alkitab biasa ini, adalah panggilan untuk terbangun sebuah peringatan langsung dari kitab suci. Hari ini kita akan menyingkap 6 dosa yang diperingatkan Alkitab. Tidak dapat diampuni, beberapa, mungkin sudah kamu duga. Tetapi yang lain akan mengejutkanmu beberapa, bahkan bisa berlaku bagimu. Atau seseorang yang kamu kasihi, ini bukan pesan untuk menakut-nakuti kamu. Ini adalah pesan untuk menyelamatkanmu. Karena begitu kamu memahami dosa-dosa ini, kamu akan melihat mengapa dosa-dosa itu begitu berbahaya. Dan apa yang dapat kamu lakukan untuk memastikan kamu tidak pernah jatuh ke dalamnya. Apakah kamu siap? Mari kita mulai bab 1 dosa yang tidak terampuni penghujatan terhadap Roh Kudus. Mari kita mulai dengan 1 dosa yang Yesus sendiri sebut. Tidak terampuni, ini bukan sesuatu yang aku karang. Ini bukan teori ini langsung dari mulut Yesus Kristus. Dalam Matius, Yesus berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, setiap dosa dan hujat akan diampuni manusia. Tetapi hujat terhadap roh tidak akan diampuni. Dan barang siapa mengucapkan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa mengucapkan sesuatu melawan Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Apakah kamu menangkapnya? Yesus berkata, setiap dosa bisa diampuni kecuali 1 dosa, yaitu penghujatan terhadap Roh Kudus. Tetapi apa artinya? Itu beberapa orang panik ketika mendengar ayat ini, mereka bertanya-tanya, apakah aku sudah melakukan dosa ini? Apakah aku sudah binasa? Jadi mari kita uraikan apa itu penghujatan terhadap Roh Kudus. Penghujatan berarti berbicara jahat atau menolak dengan permusuhan. Tetapi ini bukan sekadar mengatakan sesuatu yang buruk, ini jauh lebih dalam daripada itu. Menghujat Roh Kudus berarti sepenuhnya dengan sadar dan secara permanen menolak pekerjaannya dalam hidupmu ini. Bukan sekadar meragukan iman ini, bukan sekadar bergumul dengan iman ini, bahkan bukan mengatakan sesuatu yang bodoh. Dalam momen kemarahan ini adalah penolakan yang disengaja dan mengeras terhadap kebenaran dan teguran Allah. Pikirkan seperti ini, Roh Kudus adalah Dia yang menyadarkan kita akan dosa. Dia yang menuntun kita kepada pertobatan dan menarik kita kepada keselamatan jika kamu menolak. Dia kamu menolak satu-satunya jalan untuk diselamatkan. Inilah mengapa dosa ini tidak terampuni, karena kamu memutuskan dirimu dari satu-satunya pribadi yang dapat menyelamatkanmu. Orang-orang Farisi contoh nyata dari dosa ini. Pertama kali Yesus berbicara tentang dosa yang tidak terampuni ini adalah ketika dia berhadapan dengan orang-orang. Farisi inilah yang terjadi Yesus mengusir setan. Dia menyembuhkan orang-orang, membebaskan para tawanan kuasa Roh Kudus, sedang nyata sepenuhnya. Tetapi alih-alih percaya, orang-orang Farisi melakukan sesuatu yang mengejutkan mereka. Melihat mukjizat Yesus dan berkata hanya dengan kuasa, Beelzebul pemimpin setan, orang ini mengusir setan. Matius 24.
Sadarkah kamu apa yang baru saja mereka lakukan? Mereka melihat pekerjaan Roh Kudus dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka menyaksikan kuasa Allah secara langsung dan bukannya menerimanya. Mereka menyatakannya sebagai pekerjaan. Iblis ini bukan ketidaktahuan ini, bukan kebingungan ini, adalah penolakan yang disengaja dan jahat terhadap kuasa Allah. Dan disitulah Yesus memperingatkan mereka, penghujatan terhadap roh tidak akan diampuni. Mengapa dosa ini begitu berbahaya? Beberapa orang bertanya, apakah seorang Kristen bisa melakukan dosa ini jika kamu khawatir bahwa kamu telah melakukannya? Itu tanda yang baik, bahwa kamu belum melakukannya. Mengapa? Karena orang-orang yang benar-benar telah melakukan dosa ini tidak peduli. Lagi hati mereka telah begitu mengeras sehingga mereka tidak lagi merasakan teguran mereka. Melihat kebenaran Allah dan menolaknya mereka, mengejek rohnya. Mereka menutup pintu pertobatan. Dan ketika pintu itu tertutup, pintu itu tidak akan terbuka lagi. Itulah mengapa dosa ini begitu mengerikan. Ini bukan tindakan satu kali, ini adalah kondisi hati yang permanen. Bayangkan seperti ini, kamu sedang tenggelam di lautan. Seseorang melemparkan pelampung kepadamu, tetapi alih-alih meraihnya, kamu mendorongnya menjauh lagi. Dan lagi pada akhirnya kamu tenggelam, bukan karena pertolongan tidak tersedia. Bukan karena kamu tidak diberi kesempatan, tetapi karena kamu memilih menolak satu-satunya hal yang bisa menyelamatkanmu. Itulah penghujatan terhadap Roh Kudus. Jangan keraskan hatimu. Ibrani 315 berkata hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Dengarkan baik-baik. Jika Allah masih berbicara kepadamu, jika kamu masih merasakan teguran, masih ada harapan. Tetapi bahayanya adalah ini semakin sering kamu menolak teguran Allah. Semakin mudah bagimu untuk mengabaikannya. Semakin keras hatimu, semakin redup. Suaranya sampai suatu hari kamu berhenti mendengarnya sama sekali. Dan ketika itu terjadi, semuanya sudah terlambat. Jika kamu sedang menonton ini sekarang, dan kamu berpikir, aku tidak ingin menolak Allah, aku tidak ingin mengeraskan hatiku, maka kamu belum melakukan dosa ini. Fakta bahwa kamu peduli, berarti Roh Kudus masih bekerja dalam hidupmu. Tetapi inilah peringatannya. Jangan anggap itu remeh. Jika kamu merasakan Allah menarikmu kepadanya, jangan melawan jika kamu mendengar suaranya menegurmu. Jangan abaikan, karena saat kamu mulai dengan sengaja menutupnya, kamu sedang melangkah ke wilayah yang berbahaya. Allah tidak ingin siapapun binasa. Dia tidak ingin siapapun melakukan dosa ini. Itulah sebabnya Dia memanggilmu sekarang. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan membuka hatimu bagi Roh Kudus? Membiarkan Dia menegur, mengubah, mentransformasi kamu? Ataukah kamu akan mendorongnya menjauh, mengeraskan hatimu, dan mengambil risiko melangkah ke satu tempat tanpa jalan? Kembali pilihan ada di tanganmu. Bab 2, menghancurkan bait Allah, berdosa terhadap tubuhmu sendiri. Izinkan aku bertanya pertanyaan serius. Bagaimana jika cara kamu memperlakukan tubuhmu sedang membahayakan jiwamu? Bagaimana jika beberapa pilihan yang kamu buat sekarang sedang menuntun pada penghakiman? Bagaimana jika tanpa kamu sadari, kamu sedang menghancurkan sesuatu yang Allah sebut kudus? Alkitab jelas, tubuhmu bukan sekadar daging dan tulang. Itu adalah bait, bukan sembarang bait-bait Allah. Dan Dia memberikan peringatan yang mengerikan ini dalam 1 Korintus 3:17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu. Apakah kamu menangkapnya? Jika seseorang membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Ini adalah dosa dengan konsekuensi mematikan, dan jutaan orang sedang melakukan dosa ini. Sekarang beberapa melakukannya dengan sengaja, beberapa
melakukannya tanpa menyadarinya. Dan jika mereka tidak berhenti, Allah sendiri akan membawa kebinasaan atas mereka. Jadi, apa artinya membinasakan bait Allah? Dan bagaimana kamu bisa memastikan kamu tidak bersalah dalam dosa ini? Mari kita uraikan apa artinya membinasakan bait Allah. 1 Korintus 6:22 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Dibayar karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bukan milikmu untuk dihancurkan, kamu milik Allah. Dan ketika kamu menyalahgunakan, menyiksa atau mencemari bait, itu kamu sedang melakukan dosa serius terhadapnya." Jadi, bagaimana orang membinasakan bait Allah? Pertama, dosa seksual. Pencemaran terbesar Alkitab menjelaskan bahwa dosa seksual berbeda dari semua dosa lainnya. Mengapa? Karena itu adalah dosa terhadap tubuhmu sendiri. Bait Allah itu sendiri di 1 Korintus 6:18 berkata, "Jauhilah percabulan setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar tubuh. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Perzinahan, perbuatan cabul seks. Di luar pernikahan, pornografi, homoseksualitas. Setiap tindakan seksual di luar rancangan Allah. Semua ini adalah dosa yang menghancurkan bait Allah, dan jutaan orang termasuk orang Kristen diperbudak oleh dosa-dosa ini. Beberapa berpikir itu bukan masalah besar. Beberapa berkata ini, tubuhku, pilihanku. Tetapi Allah berkata, "Jika kamu mencemari baitku, aku akan membinasakanmu." Itu bukan pendapat itu, bukan peringatan dari seorang pendeta. Itu adalah firman Allah yang Maha Kuasa. Dan jika kamu tidak bertobat, kebinasaan akan datang. Kedua, menyakiti diri sendiri dan bunuh diri. Penolakan tertinggi terhadap bait Allah ini menyakitkan untuk dibicarakan. Tetapi perlu dikatakan karena banyak orang, bahkan orang Kristen sedang bergumul dengan rasa sakit yang dalam depresi dan pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Dan beberapa telah membuat pilihan tragis untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Tetapi dengarkan baik-baik, bunuh diri bukan sekadar kesalahan tragis, itu adalah tindakan tertinggi membinasakan bait Allah. Dan itu adalah dosa dengan konsekuensi kekal sekarang. Sebelum kamu defensif, dengarkan aku, bunuh diri. Sering didorong oleh rasa sakit mental dan emosional yang mendalam Allah. Memahami rasa sakit itu, hati Allah hancur bagi mereka yang menderita. Tetapi kenyataannya adalah, ini mengakhiri hidupmu sendiri, adalah penolakan terakhir terhadap kehidupan yang Allah berikan kepadamu. Kamu membinasakan baitnya, kamu menolak otoritasnya atas hidupmu. Dan tidak ada kesempatan untuk bertobat setelah kematian inilah mengapa bunuh diri. Begitu berbahaya jika kamu sedang bergumul dengan pikiran ini. Carilah pertolongan, berbicaralah dengan seseorang. Berdoalah, carilah Allah. Jangan membuat keputusan yang tidak dapat diubah. Karena betapapun buruknya hidup, terasa Allah masih memiliki rencana bagimu. Dan jika kamu mengizinkannya, Dia akan memulihkanmu. Ya, ketiga kecanduan racun perlahan yang menghancurkan kecanduan adalah salah satu cara terbesar. Orang perlahan-lahan menghancurkan tubuh mereka. Entah itu narkoba alkohol, tembakau, makan berlebihan apapun yang memperbudakmu, semua ini adalah cara orang perlahan menghancurkan bait Allah. Alkitab memperingatkan, janganlah kamu mabuk oleh anggur yang menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Efesus 5:18. Janganlah kamu dikuasai oleh apapun. 1 Korintus 6:12. Jika kamu kecanduan sesuatu, itu berarti hal itu menguasaimu, dan jika itu menghancurkan tubuhmu, itu sedang menghancurkan bait Allah. Dan jika kamu tidak berhenti, Allah berkata, Dia akan membawa penghakiman. Keempat, aborsi pelanggaran tertinggi terhadap bait Allah. Aku tahu ini kontroversial, tetapi aku tidak akan diam, karena ini adalah salah satu dosa terbesar. Generasi kita, aborsi adalah penghancuran sebuah bait. Bahkan,
Sebelum sepenuhnya dibangun, setiap anak dalam kandungan adalah milik Allah. Setiap bayi adalah kehidupan yang diciptakan menurut gambarnya Mazmur 119 agad musananbar. Berkata, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ketika seseorang mengakhiri kehidupan dalam kandungan mereka, menghancurkan apa yang Allah ciptakan, mereka menghancurkan bait yang menjadi milik Allah. Mereka melakukan tindakan pemberontakan terhadap Sang Pencipta. Dan jika mereka tidak bertobat dan mencari belas kasihan, Allah akan ada penghakiman. Tubuhmu bukan milikmu untuk dihancurkan dunia. Berkata ini tubuhmu, lakukan apapun yang kamu mau. Ini hidupmu, buat pilihanmu sendiri. Tidak ada yang bisa memberitahumu apa yang harus kamu lakukan dengan tubuhmu. Tetapi Allah berkata, tubuhmu bukan milikmu, tubuhmu milikku. Jika kamu membinasakan baitku, aku akan membinasakanmu. Ini bukan lelucon, ini bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Apakah kamu hidup dalam dosa seksual? Bertobatlah. Apakah kamu menyakiti tubuhmu? Berhentilah. Apakah kamu kecanduan sesuatu? Lepaskan dirimu. Karena jika tidak, penghakiman Allah akan datang. Dan ketika itu datang, semuanya sudah terlambat. Tubuhmu adalah kudus. Tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu telah dibeli dengan harga darah Yesus Kristus. Jadi muliakanlah Dia dengan tubuhmu, hiduplah kudus. Bertobatlah dari dosa, dan lindungilah bait yang Dia berikan kepadamu. Karena jika kamu membinasakannya, Dia akan membinasakanmu. Pilihan ada di tanganmu. Bab 3, dosa, kemurtadan dengan sengaja berpaling dari Kristus. Bagaimana jika aku mengatakan kepadamu bahwa ada dosa yang begitu berbahaya, begitu menghancurkan secara rohani, sehingga sekali kamu melakukannya, tidak ada jalan kembali. Dosa itu adalah kemurtadan ketika seseorang mengenal kebenaran Yesus Kristus, mengalami kuasanya. Lalu, dengan sengaja berpaling ini, bukan tentang bergumul dengan iman ini, bukan tentang memiliki keraguan. Ini nih bukan tentang masa kelemahan ini, tentang sepenuhnya dengan sadar dan permanen menolak Kristus setelah mengenalnya. Dan Alkitab memperingatkan bahwa ketika seseorang jatuh ke dalam kemurtadan sejati, mereka tidak dapat dipulihkan. Ini serius. Ini mengerikan, dan kebanyakan orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan hal ini. Jadi mari kita uraikan. Apa itu kemurtadan? Kata kemurtadan berarti jatuh, menjauh, meninggalkan, atau menyangkal iman Alkitab. Menggambarkan kemurtadan sebagai penolakan yang disengaja terhadap Yesus Kristus, bukan oleh seseorang yang tidak pernah mengenalnya, tetapi oleh seseorang yang pernah percaya, lalu berpaling. Ibrani 10:26 memberikan salah satu peringatan paling mengerikan dalam seluruh Alkitab. Mustahil bagi mereka yang pernah diterangi, yang telah mengecap karunia sorgawi, yang telah mendapat bagian dalam Roh Kudus, yang telah mengecap firman Allah yang baik, dan kuasa-kuasa dunia yang akan datang, lalu murtad untuk diperbaharui lagi sehingga bertobat. Apakah kamu menangkapnya? Mustahil, bukan sulit. Bukan tidak mungkin mustahil. Mengapa? Karena ketika seseorang mengenal kebenaran, telah mengalami Roh Kudus, dan tetap memilih menolak Kristus, mereka menyalibkan. Dia lagi mereka menempatkan diri mereka di luar pertobatan mereka, melangkah ke dalam pemberontakan permanen, dan tidak ada jalan kembali. Dapatkah seorang Kristen kehilangan keselamatannya? Ini adalah salah satu perdebatan terbesar dalam kekristenan. Beberapa berkata sekali, selamat tetap selamat, yang lain berkata seorang percaya bisa jatuh dan binasa selamanya. Tetapi inilah yang kita tahu. Alkitab penuh dengan peringatan terhadap kejatuhan Alkitab. Berkata kita harus bertahan sampai akhir. Alkitab menegaskan bahwa mereka yang meninggalkan Kristus menghadapi konsekuensi kekal. Jadi mari kita ajukan pertanyaan yang berbeda. Alih-alih bertanya, bisakah aku kehilangan keselamatanku? Tanyakan pada dirimu,
Apakah aku benar-benar mengikuti Yesus, ataukah aku perlahan menjauh? Karena kemurtadan tidak terjadi dalam semalam itu. Dimulai dari hal kecil sedikit. Kompromi di sini, sedikit pemberontakan di sana, sedikit waktu yang lebih sedikit dengan Allah, sedikit lebih cinta pada dunia. Dan sebelum kamu menyadarinya, kamu jauh dari Kristus. Hatimu dingin, imanmu mati, dan kamu bahkan tidak peduli lagi. Alkitab memberi kita contoh mengerikan orang-orang yang mengenal kebenaran, namun tetap berpaling satu. Yudas Iskariot, pengkhianat terbesar Yudas, berjalan bersama Yesus. Yudas melihat mukjizat Yudas, mendengar kebenaran langsung dari mulut anak Allah. Tetapi pada akhirnya, dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Dan ketika dia menyadari apa yang telah dia lakukan, semuanya sudah terlambat. Dia tidak bertobat, dia tidak mencari pengampunan, dia mengakhiri hidupnya sendiri. Dalam Keputusasaan 2. Demas seorang yang lebih mencintai dunia daripada Allah. Paulus pernah menyebut Demas sebagai rekan sekerjanya dalam Injil Kolose 4:14. Tetapi kemudian Paulus menulis Demas, karena mencintai dunia ini telah meninggalkan aku dan pergi ke Tesalonika. 2 Timotius 4:10. Demas memiliki kebenaran dan membuangnya. Mengapa? Karena dia lebih mencintai dunia daripada Kristus. Dan begitulah kemurtadan terjadi hari ini, bukan dengan penolakan besar yang dramatis, tetapi dengan perlahan-lahan jatuh cinta pada sesuatu. Yenlet, kemurtadan zaman modern. Mengapa begitu banyak orang berpaling lihat sekelilingmu? Berapa banyak orang yang kamu kenal yang dulu mengikuti Yesus, tetapi sekarang tidak beberapa dibesarkan di gereja. Beberapa memberitakan Injil. Beberapa memimpin pujian. Beberapa bahkan menyebut diri mereka pendeta. Dan sekarang mereka berkata, "Aku tidak percaya lagi." Mereka berkata, "Aku tidak membutuhkan Yesus." Mereka berkata, "Alkitab tidak benar." Mereka mengenal kebenaran, mereka berpaling. Dan kecuali mereka bertobat sebelum hati mereka sepenuhnya mengeras, mereka tidak akan pernah kembali. Bahaya hati yang mengeras, inilah kenyataan yang mengerikan. Semakin sering kamu menolak Kristus, semakin sulit untuk kembali. Ibrani 10:27 berkata, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Yang ada hanyalah penantian akan penghakiman yang mengerikan dan api yang dahsyat, yang akan menghanguskan semua lawan Allah. Setelah kamu mendengar kebenaran, kamu bertanggung jawab atasnya. Dan jika kamu menolaknya, yang tersisa hanyalah penghakiman. Ini bukan hanya peringatan bagi orang lain. Ini peringatan bagimu, karena tidak ada orang yang bangun suatu hari dan berkata, "Hari ini aku akan meninggalkan Yesus." Itu terjadi secara bertahap. Langkah pertama, kamu berhenti membaca Alkitab. Langkah kedua, kamu berhenti berdoa. Langkah ketiga, kamu berhenti pergi ke gereja. Langkah keempat, kamu mulai mencintai dunia lebih dari Allah. Langkah kelima, hatimu menjadi dingin. Langkah keenam, kamu menolak Yesus sepenuhnya. Dan saat kamu menyadari apa yang terjadi, semuanya sudah terlambat. Jadi, apa solusinya? Tetap dekat dengan Yesus. Jagalah hatimu. Jangan biarkan dunia menarikmu menjauh. Jangan pernah berhenti memperjuangkan imanmu. Karena jika kamu menjauh dan tidak pernah kembali, tidak ada kesempatan kedua. Kemurtadan bukan kecelakaan, itu adalah keputusan sadar untuk meninggalkan Kristus. Dan ketika hatimu sepenuhnya mengeras, ketika kamu sepenuhnya menolaknya, tidak ada jalan kembali. Jadi, aku bertanya kepadamu, apakah kamu semakin dekat dengan Yesus, ataukah kamu perlahan menjauh? Karena jika kamu berada dalam bahaya jatuh, ini adalah peringatanmu. Bangunlah, kembalilah kepada Yesus sebelum terlambat. Bab 4. Menerima tanda binatang pilihan yang tidak terampuni. Bagaimana jika aku mengatakan kepadamu ada satu keputusan, satu pilihan tunggal yang akan menentukan nasibmu selamanya?
Sebuah keputusan yang sekali dibuat tidak menyisakan ruang untuk pertobatan. Sebuah keputusan yang menjamin pemisahan kekal dari Allah. Keputusan itu adalah menerima tanda binatang. Dan Alkitab sangat jelas tentang apa yang terjadi pada mereka yang melakukannya. Wahyu 40 memberikan peringatan yang mengerikan. Jika seorang menyembah binatang dan patungnya dan menerima tandanya pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang dicurahkan tanpa campuran ke dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di hadapan malaikat-malaikat kudus, dan di hadapan anak domba, dan asap siksaan mereka naik sampai selama-lamanya. Dan mereka tidak mendapat ketenangan siang dan malam. Mereka yang menyembah binatang dan patungnya, atau siapapun yang menerima tanda namanya izinkan aku. Mengatakannya lagi, tidak ada ketenangan, pernah siksaan kekal, tidak ada kesempatan keselamatan. Menerima tanda binatang adalah dosa yang tidak terampuni. Tetapi, apakah itu bagaimana itu akan terjadi? Dan bagaimana kamu bisa memastikan kamu tidak pernah jatuh ke dalam jebakan ini? Mari kita uraikan apa itu tanda binatang. Tanda binatang. Pertama kali disebutkan dalam Wahyu 17 dan ia menyebabkan semua orang besar dan kecil, kaya dan miskin merdeka. Dan hamba menerima suatu tanda pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka, supaya tidak seorang pun dapat membeli atau menjual, selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu, atau bilangan namanya tanda ini. Secara langsung terkait dengan penyembahan antikristus, itu akan menjadi persyaratan wajib untuk membeli dan menjual. Itu akan menjadi simbol kesetiaan kepada penguasa dunia binatang itu. Dan itu akan menjadi tindakan pemberontakan terhadap Allah. Sekali seseorang menerimanya, mereka menjadi milik iblis selamanya. Apakah tanda itu akan bersifat fisik? Ini adalah salah satu pertanyaan terbesar yang orang ajukan. Beberapa percaya tanda itu akan berupa tato, fisik atau cap yang lain. Berpikir itu akan berupa microchip implan atau identitas digital. Beberapa berpendapat itu adalah representasi simbolis dari penyembahan kepada binatang. Apapun bentuknya, inilah yang kita ketahui. Dengan pasti, itu akan dipaksakan ke seluruh dunia. Itu akan terikat dengan ekonomi. Kamu tidak akan bisa membeli atau menjual tanpanya. Itu akan menjadi tanda kesetiaan kepada antikristus menerimanya. Berarti menolak Allah secara permanen. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu terima secara tidak sengaja. Ini adalah keputusan sadar dan disengaja untuk memilih binatang daripada Allah. Dan sekali pilihan itu dibuat, itu tidak dapat dibatalkan. Mengapa menerima tanda binatang tidak terampuni kamu? Mungkin bertanya, bukankah Allah mengampuni segalanya? Bagaimana jika seseorang bertobat setelah menerima tanda? Jawabannya jelas. Tidak ada seorang pun yang menerima tanda akan bertobat. Mengapa? Karena menerima tanda membutuhkan kesetiaan penuh kepada antikristus. Itu adalah tindakan menyembah iblis sendiri. Dan sama seperti penghujatan terhadap Roh Kudus. Sama seperti kemurtadan, itu mengeraskan hati melampaui titik tanpa kembali. Wahyu 1:62 mengatakan bahwa setelah tanda diberikan penghakiman Allah dimulai, dan meskipun penderitaan, meskipun siksaan, meskipun melihat murka Allah, mereka yang menerima tanda tetap menolak untuk bertobat. Hati mereka akan mengeras secara permanen. Nasib mereka akan ditentukan dan mereka akan binasa selamanya. Apakah orang Kristen akan dipaksa menerima tanda? Banyak orang takut. Bagaimana jika mereka memaksakannya padaku? Bagaimana jika aku menerimanya tanpa sengaja? Izinkan aku jelas, kamu tidak dapat menerima tanda secara tidak sengaja. Kamu tidak dapat ditipu untuk menerimanya. Ini akan menjadi pilihan yang disengaja. Keputusan untuk mengikuti binatang orang Kristen. Sejati mereka yang setia kepada Yesus tidak akan pernah menerima tanda, bahkan jika itu berarti kehilangan pekerjaan mereka, diburu menghadapi kelaparan di penjara.
bahkan dieksekusi. Mereka akan memilih Yesus daripada dunia. Itulah sebabnya Wahyu 204 berkata, "Aku melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya, oleh karena kesaksian tentang Yesus, dan karena firman Allah, mereka tidak menyembah binatang itu atau patungnya, dan tidak menerima tanda pada dahi mereka atau pada tangan mereka. Beberapa akan dibunuh karena menolak tanda, tetapi mereka akan memerintah bersama Kristus dalam kerajaannya." Lihatlah, dunia sedang dipersiapkan untuk sistem ini nih. Sekarang pemerintah mendorong identitas digital dan kontrol keuangan masyarakat sedang dikondisikan untuk menerima kepemimpinan global teknologi berkembang, sampai pada titik di mana ekonomi tanpa uang tunai dapat menjadi wajib dalam semalam. Dan ketika Antikristus bangkit, semuanya akan menyatu. Tetapi inilah halnya Alkitab memberitahu kita bahwa gereja tidak akan berada di sini ketika tanda binatang diperkenalkan. Mengapa? Karena pengangkatan pengambilan orang-orang percaya terjadi terlebih dahulu. Tanda binatang adalah bagian dari masa kesengsaraan besar, dan Alkitab berkata bahwa orang-orang percaya sejati akan diangkat sebelum masa murka. Itu dimulai. Itu berarti jika kamu adalah pengikut Kristus, sekarang kamu tidak akan berada di sini untuk menghadapi keputusan ini. Tetapi jika kamu menolak Yesus, jika kamu mengabaikan panggilan Allah, kamu akan tertinggal. Dan ketika itu terjadi, kamu harus memilih mengikuti Kristus dan menderita atau menerima tanda dan binasa selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini bukan hanya nubuat untuk masa depan ini, adalah realitas yang sedang datang. Dan pertanyaannya adalah, di mana posisi kamu? Apakah kamu mengikuti Yesus? Apakah kamu siap jika Dia memanggilmu pulang hari ini? Ataukah kamu masih bermain-main dengan imanmu? Karena kebenarannya adalah, begitu tanda binatang datang, tidak ada kesempatan kedua. Keputusanmu akan final, nasibmu akan ditentukan, dan tidak akan ada jalan kembali. Jadi jangan menunggu momen itu untuk memilih. Pilihlah Yesus sekarang. Ikuti Dia, sekarang hiduplah baginya sekarang. Karena waktunya akan datang ketika pilihan itu berarti segalanya. Dan ketika saat itu tiba, kamu tidak akan bisa mengubah pikiranmu. Bab 5 dosa, sengaja yang tidak mau bertobat ketika kamu tahu yang benar, tetapi tetap berdosa. Izinkan aku bertanya pertanyaan serius. Apa yang terjadi ketika seseorang mengetahui kebenaran Allah, tetapi terus memilih dosa? Apa yang terjadi ketika mereka merasakan teguran Roh Kudus, tetapi mengabaikannya lagi? Dan lagi apa yang terjadi ketika hati seseorang menjadi begitu keras, sehingga mereka tidak lagi peduli dengan pertobatan Alkitab? Memberikan jawaban yang mengerikan, Ibrani 17:27 berkata, "Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Yang ada hanyalah penantian akan penghakiman yang mengerikan dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan musuh-musuh Allah. Apakah kamu menangkapnya? Tidak ada lagi korban penghapus dosa, hanya penantian penghakiman ini. Bukan tentang membuat kesalahan ini, bukan tentang bergumul dengan dosa dan meminta pengampunan ini, tentang mengetahui apa yang benar dan dengan sengaja memilih yang salah. Dan jika kamu terus melakukannya, jika kamu terus mengabaikan suara Allah, jika kamu terus menolak belas kasihan-Nya, akan tiba saatnya ketika tidak ada lagi pengampunan bagimu, biarkan itu meresap." Apa itu dosa yang disengaja? Ada perbedaan antara jatuh ke dalam dosa dan hidup dalam dosa. Seorang percaya sejati bergumul melawan dosa bertobat dan berusaha berubah. Seorang pendosa yang mengeras mencintai dosanya, menolak bertobat dan tidak peduli dengan konsekuensinya. Dan Alkitab memperingatkan bahwa ketika seseorang terus berdosa dengan sengaja tanpa pertobatan, mereka sedang bermain api, mereka berjalan di jalan yang menuju kebinasaan mereka, menginjak-injak kasih karunia Allah,
mereka menolak korban yang dapat menyelamatkan mereka. Ibrani 1029 berkata, betapa lebih berat hukuman yang patut diterima oleh mereka yang menginjak-injak anak Allah dan menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan menghina roh. Kasih karunia ini berarti melanjutkan dosa tanpa pertobatan sama seperti meludahi salib. Yesus, kamu sedang berkata kepada Allah, aku tidak peduli dengan apa yang engkau lakukan bagiku. Aku tidak peduli dengan pengorbananmu. Aku menginginkan dosaku lebih daripada engkau, dan jika kamu terus berjalan di jalan itu, akhirnya Allah akan berhenti memanggilmu. Akhirnya hatimu akan begitu mengeras, sehingga kamu bahkan tidak ingin bertobat. Akhirnya semuanya akan terlambat. Bahaya mengeraskan hati setiap kali kamu berdosa. Roh Kudus menegurmu. Kamu merasakan rasa bersalah. Kamu merasakan tarikan untuk bertobat. Kamu tahu kamu harus kembali kepada Allah. Tetapi, jika kamu mengabaikan suara itu cukup lama, suara itu menjadi semakin pelan jika kamu terus berdosa tanpa pertobatan hatimu, mulai mengeras sampai suatu hari. Kamu tidak lagi merasakan teguran kamu, tidak merasa bersalah. Kamu bahkan tidak peduli. Dan ketika itu terjadi, kamu telah memasuki zona bahaya rohani. Karena ketika seseorang mencapai titik di mana mereka tidak lagi merasakan teguran, mereka tidak akan pernah bertobat dan tanpa pertobatan tidak ada pengampunan. Contoh hati yang mengeras dalam Alkitab. 1 Fir'aun, seorang yang mengabaikan Allah sampai terlambat dalam keluaran Allah, mengutus Musa untuk memperingatkan Fir'aun. Berulang kali Allah memberi Fir'aun kesempatan untuk bertobat. Tulah pertama datang, Fir'aun mengeraskan hatinya. Tulah kedua datang, Fir'aun mengeraskan hatinya. Tulah ketiga, keempat, kelima, keenam, dia terus menolak Allah. Sampai akhirnya Allah mengeraskan hati Fir'aun secara permanen. Fir'aun melewati batas dia, mengabaikan suara Allah begitu sering, sehingga akhirnya Allah berhenti berbicara kepadanya. Dan hasilnya dia dibinasakan dua Esau, seorang yang menginginkan pengampunan terlambat. Ibrani 19 menat 17 memberitahu kita tentang Esau. Perhatikan supaya jangan ada orang yang cabul atau yang mempunyai nafsu duniawi, seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk bertobat sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Apakah kamu menangkapnya dia ingin bertobat? Tetapi sudah terlambat dia menangis minta belas kasihan. Tetapi tidak menemukannya. Itulah bahaya bermain-main dengan dosa kamu. Berpikir kamu punya waktu untuk bertobat. Kamu berpikir kamu bisa kembali kepada Allah. Kapan saja kamu mau, tetapi suatu hari kamu mungkin mendapati dirimu seperti Esau, menangis, minta belas kasihan. Tetapi sudah terlambat. Kapan Allah menyerah atas seseorang? Allah sabar. Allah penuh belas kasihan, Allah mengampuni, tetapi dia tidak dapat dipermainkan. Galatia 60:7 berkata jangan sesat. Allah tidak dapat dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jika kamu terus bermain-main dengan dosa, jika kamu terus mengabaikan suaranya, jika kamu terus menolak panggilannya untuk bertobat akhirnya, dia akan berhenti memanggil. Roma 12:80 berkata bahwa ketika orang terus hidup dalam dosa, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan berdosa mereka. Allah menyerahkan mereka kepada pikiran yang terkutuk. Mereka telah menolak Allah, maka Allah menolak mereka. Dan itulah tempat paling mengerikan untuk berada. Jika kamu menonton ini sekarang dan kamu berpikir, apakah aku telah melakukan dosa ini? Apakah sudah terlambat bagiku? Aku punya kabar baik untukmu. Jika kamu masih merasakan teguran, masih ada harapan. Jika kamu masih peduli dengan pertobatan, kamu belum melangkah terlalu jauh jika kamu masih mencari Allah. Dia belum menyerah atasmu, tetapi inilah peringatannya. Jangan menunggu.
karena jika kamu terus mengabaikannya, suatu hari teguran itu akan hilang. Suatu hari hatimu akan mengeras. Suatu hari suara Allah akan diam. Dan pada hari itu tidak ada jalan kembali. Beberapa dari kamu tahu bahwa kamu sedang hidup dalam dosa yang disengaja. Kamu tahu apa yang kamu lakukan, salah kamu, merasakan teguran Allah kamu. Terus berkata pada dirimu, aku akan bertobat nanti. Tetapi aku perlu kamu mendengar ini. Kamu sedang bermain permainan berbahaya. Kamu sedang berjalan menuju kebinasaan kamu. Mungkin lebih dekat dengan penghakiman daripada yang kamu sadari. Jadi, aku bertanya kepadamu, apakah kamu akan terus mengabaikan suara Allah? Ataukah kamu akan bertobat sebelum terlambat? Karena begitu Allah berhenti memanggil, tidak ada kesempatan kedua, tidak ada jalan kembali. Tidak ada lagi pengampunan pilihan ada di tanganmu. Bab 5, ketidakmengampunan jika kamu menolak. Mengampuni Allah tidak akan mengampunimu. Bagaimana jika aku mengatakan kepadamu bahwa menyimpan dendam bisa mengirim kamu ke neraka? Bagaimana jika aku mengatakan kepadamu bahwa ketidakmengampunan adalah salah satu dosa paling mematikan, karena secara langsung menghalangi pengampunanmu sendiri dari Allah? Ini bukan masalah kecil. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu abaikan. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu benarkan dengan berkata, tetapi kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan kepadaku. Karena Yesus sendiri berkata, ini karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang Bapamu yang di sorga, akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6:40, biarkan itu meresap. Jika kamu menolak mengampuni orang lain, Allah akan menolak mengampunimu. Dan tanpa pengampunan Allah, di mana posisi kamu terpisah dari Allah, tidak diampuni, terhukum ketidakmengampunan. Bukan sekadar masalah itu adalah pemberontakan langsung terhadap perintah Allah, itu adalah racun yang menghancurkan jiwamu. Itu adalah dosa yang dapat menghalangimu masuk ke surga. Jadi aku harus bertanya kepadamu, adakah seseorang dalam hidupmu yang kamu tolak untuk ampuni? Jika jawabannya, ya, maka dengarkan baik-baik. Mengapa ketidakmengampunan begitu serius? Beberapa orang berpikir pengampunan itu opsional. Mereka berkata hal-hal seperti, aku akan mengampuni, tetapi aku tidak akan melupakan mereka. Tidak pantas mendapatkan pengampunanku. Aku akan mengampuni ketika mereka minta maaf. Tetapi inilah kebenarannya pengampunan. Bukan tentang orang lain. Pengampunan tentang kamu dan hubunganmu dengan Allah. Karena ketika kamu menolak mengampuni kamu, mengurung dirimu dalam penjara rohani, kamu membiarkan kepahitan meracuni hatimu. Kamu memutus dirimu dari belas kasihan Allah. Markus 11:5 berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa ampuni dahulu, sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di sorga mengampuni juga kesalahan-kesalahanmu. Jika kamu tidak mengampuni Allah, tidak akan mendengar doamu. Allah tidak akan memberkatimu. Allah tidak akan mengampuni dosamu. Dan tanpa pengampunan Allah, kamu berada dalam bahaya kekal. Yesus menjelaskan hal ini dengan jelas. Dalam Matius 18:27-35, Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang berbuat dosa kepadaku? Sampai 7 kali, Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, tetapi sampai 70 kali. 7 kali lalu, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Ada seorang hamba yang berutang kepada raja, sejumlah besar hutang jutaan dolar. Dalam nilai sekarang, dia memohon belas kasihan raja mengampuninya sepenuhnya. Tetapi, kemudian hamba yang sama menemukan seorang yang berutang kepadanya sedikit. Uang alih-alih menunjukkan belas kasihan. Dia mencekiknya dan menuntut pembayaran. Ketika raja mengetahui hal itu, dia sangat marah. Dia berkata, hai hamba yang jahat, aku telah mengampuni seluruh hutangmu
karena engkau memohon kepadaku. Bukankah seharusnya engkau juga mengasihani sesamamu? Hamba seperti aku telah mengasihani engkau, lalu raja menyerahkannya kepada algojo-algojo, sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Kemudian Yesus berkata, demikianlah, Bapakku yang di sorga akan memperlakukan kamu sekalian, jika kamu tidak mengampuni saudaramu dari hatimu. Apakah kamu mendengarnya? Jika kamu menolak mengampuni Allah, akan menolak mengampunimu. Jika kamu berpegang pada kepahitan kamu, memilih untuk dipenjarakan. Jika kamu menuntut keadilan alih-alih menunjukkan belas kasihan, kamu akan menghadapi penghakiman Allah. Itu menakutkan. Apa yang terjadi ketika kamu menolak mengampuni satu hatimu menjadi keras. Setiap kali kamu mengulang rasa sakit, itu kamu membiarkan kepahitan bertumbuh, dan semakin pahit kamu semakin jauh. Kamu dari Allahu, dua doamu menjadi tidak berdaya. Yesus berkata bahwa jika kamu menyimpan ketidakmengampunan Allah tidak akan mendengar doamu. 3, kamu membuka pintu bagi musuh iblis, menyukai ketidakmengampunan, karena itu mengikatmu dalam kemarahan, kebencian, dan kepahitan. Dan ketika kamu terikat, kamu tidak bisa bertumbuh secara rohani. 4, kamu menghalangi berkat Allah. Pengampunan melepaskan favor Allah dalam hidupmu. Tetapi, jika kamu berpegang pada dendam kamu, menolak berkat yang Allah ingin curahkan kepadamu. 5, kamu membahayakan jiwamu ini, bagian paling mengerikan jika kamu mati dalam keadaan tidak mengampuni kamu. Mati dalam keadaan dosa yang tidak diampuni. Dan Yesus telah berkata, jika kamu tidak mengampuni bapamu, tidak akan mengampuni kamu. Itu berarti jika kamu menolak mengampuni kamu, mempertaruhkan kekekalanmu. Bagaimana mengampuni seseorang yang telah menyakitimu aku? Mengerti beberapa dari kamu telah sangat terluka. Beberapa dari kamu telah dikhianati, disiksa, digunakan ditinggalkan beberapa dari kamu, memiliki luka yang dalam, dan pengampunan terasa mustahil. Tetapi dengarkan aku, pengampunan bukan perasaan itu adalah pilihan. Pengampunan tidak membenarkan apa yang mereka lakukan itu membebaskanmu dari rasa sakit. Pengampunan bukan tentang mereka, itu tentang hubunganmu dengan Allah. Efesus 4:2. Berkata, buanglah segala kepahitan, kegeraman, dan kemarahan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi bagaimana kamu mengampuni satu? Ingatlah betapa besar Allah telah mengampunimu kamu. Tidak layak menerima belas kasihannya, kamu tidak mendapatkan kasih karunia-Nya. Tetapi Dia mengampunimu sepenuhnya. 2, berdoalah bagi orang yang menyakitimu. Mintalah Allah memberkati mereka, mintalah Allah menyembuhkan hatimu, mintalah Allah mencabut kepahitan dari jiwamu. 3, ucapkan dengan lantang aku mengampuni mereka. Meskipun kamu belum merasakannya, meskipun masih sakit. Ucapkan dalam iman. 4, lepaskan keinginan untuk membalas dendam. Berhentilah memutar ulang pelanggaran itu dalam pikiranmu. Serahkan mereka kepada Allah. Percayalah bahwa Allah adalah hakim dan Dia akan menangani mereka. Jangan biarkan ketidakmengampunan menghancurkanmu. Aku tidak tahu siapa yang menyakitimu, tetapi aku tahu, ini itu tidak. Sebanding dengan kehilangan jiwamu, pengkhianatan itu tidak sebanding dengan neraka. Rasa sakit itu tidak sebanding dengan keterpisahan dari Allah. Kemarahan itu tidak sebanding dengan menghalangi pengampunanmu sendiri. Yesus mengampuni orang-orang yang memakunya di kayu salib. Dapatkah kamu mengampuni orang yang menyakitimu? Karena jika kamu menolak Allah, akan menolak mengampunimu. Dan tanpa pengampunan Allah tidak ada harapan. Jadi aku bertanya lagi, siapa yang perlu kamu ampuni hari ini? Siapa yang telah kamu simpan dendam terhadapnya? Siapa yang perlu kamu lepaskan dari hatimu? Jangan menunggu, jangan biarkan kepahitan menghancurkan jiwamu. Ampunilah sebelum terlambat. Kesimpulan harapan penebusan adakah jalan kembali? Setelah dosa-dosa ini,
setelah semua yang telah kita bahas. 6 dosa yang tidak terampuni. Kamu mungkin merasakan satu dari 2 hal ketakutan. Mungkin kamu bertanya-tanya, apakah aku sudah melewati batas? Apakah aku telah melakukan salah satu dosa ini? Apakah sudah terlambat bagiku atau teguran? Mungkin kamu merasakan Allah menarik hatimu, memanggilmu untuk kembali. Selagi masih ada waktu, dengarkan aku dengan seksama. Jika kamu masih merasakan teguran itu, berarti masih ada harapan bagimu. Karena bahaya terbesar dari dosa-dosa ini adalah ketika kamu tidak lagi peduli, ketika kamu tidak merasakan apa-apa, ketika hatimu sepenuhnya mengeras, ketika kamu tidak memiliki keinginan untuk bertobat, itulah saat kamu seharusnya takut. Karena saat itulah semuanya sudah terlambat. Tetapi jika kamu di sini mendengarkan ini, sekarang itu berarti Allah masih memanggilmu. Dan itu berarti masih ada harapan. Belas kasihan Allah tersedia. Tetapi hanya jika kamu bertobat, ya dosa-dosa ini mengerikan. Tetapi inilah yang perlu kamu pahami. Allah tidak ingin menghukummu. Dia ingin menyelamatkanmu. 2 Petrus 3:9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya lalai. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki, supaya jangan ada seorang pun binasa melainkan, supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu berarti, sekarang dia memberimu kesempatan-kesempatan untuk berpaling dari dosa, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus. Diampuni sebelum terlambat. Tetapi kamu harus bertindak. Sekarang, jangan bermain-main dengan Allah. Jangan berasumsi. Kamu masih punya waktu. Jangan berpikir. Kamu bisa bertobat. Nanti jangan abaikan teguran yang kamu rasakan sekarang. Karena inilah kebenarannya akan datang suatu hari. Ketika kesabaran Allah habis. Suatu hari, pintu belas kasihan akan tertutup. Suatu hari penghakiman akan datang. Suatu hari kamu akan berdiri di hadapan Allah. Dan pilihan yang kamu buat di bumi akan menentukan kekekalanmu surga. Atau neraka hidup kekal, atau pemisahan kekal dari Allah. Pengampunan atau penghakiman. Dan pada hari itu tidak akan ada kesempatan kedua. Pertanyaan terakhir. Apa yang akan kamu pilih? Kamu telah mendengar kebenaran kamu, tahu bahayanya, kamu tahu taruhannya sekarang. Pilihan ada di tanganmu. Apakah kamu akan bertobat dan menyerahkan hidupmu kepada Yesus hari ini? Berpaling dari dosa selagi masih ada waktu. Memastikan hatimu benar di hadapan Allah. Ataukah kamu akan mengabaikan peringatan ini, mengeraskan hatimu, dan mengambil risiko melewati garis tanpa kembali keputusan yang kamu buat? Sekarang akan menentukan kekekalanmu. Jangan menunda. Jangan menunggu, berpalinglah kepada Yesus. Sekarang, selagi kamu masih bisa, doakan ini bersamaku. Bapa, aku datang kepadamu menyadari bahwa aku telah berdosa. Aku bertobat dari dosaku, dan aku memohon belas kasihan-Mu Yesus. Aku percaya Engkau mati bagiku, dan aku menyerahkan hidupku sepenuhnya kepadamu. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, dan tolong aku hidup bagimu. Mulai hari ini, aku memilih untuk mengikutimu apapun yang terjadi dalam nama Yesus. Amin. Jika kamu berdoa dengan ketulusan Allah, mendengarmu sekarang, jangan hanya mengucapkan kata-kata hiduplah di dalamnya. Karena ini adalah momen keputusanmu. Dan suatu hari ketika kamu berdiri di hadapan Allah, kamu akan bersyukur karena kamu memilihnya dunia ini penuh dengan penyesatan pencobaan. Ada di mana-mana dosa semakin parah kedatangan Yesus. Semakin dekat, tetaplah dalam firman Allah. Tetaplah dalam doa. Tetaplah dekat dengan Yesus. Apapun yang terjadi, karena pada akhirnya hanya satu hal yang akan berarti. Apakah kamu benar-benar mengikuti Kristus? Pastikan jawabanmu adalah, ya Tuhan, memberkatimu, tetap setia, tetap siap waktunya singkat, Yesus segera datang.